Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Putri Sanjani Darmawan dari kelas 11 IPA 4 akan menyampaikan resume jurnal penelitian yang berjudul Uji Efek Imunostimulasi Ekstrak Etanol Herba Ciplukan atau yang memiliki nama ilmiah Physalis angulata L terhadap aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofag pada mencit betina. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Yufri Aldi, Mimi Arya, dan Lucia Erman pada tahun 2014 di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Imunomodulator adalah bahan obat yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun. Imunomodulator bekerja melalui 3 cara, dan salah satunya dengan meningkatkan fungsi sistem imun dengan merangsang sistem imun, yaitu disebut imunostimulasi. Aktivitas sistem imun dapat menurun karena berbagai faktor. Oleh karena itu, dibutuhkan senyawa kimia yang dapat meningkatkan aktivitas sistem imun. Dan senyawa kimia tersebut bisa kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang berpotensi untuk diteliti adalah ciplukan yang sudah banyak digunakan untuk metode pengobatan seperti untuk luka, radang hati, malaria, dan lain-lain. Selain itu, ciplukan juga memiliki sifat seperti analgetik, detoksikan, antitumor, dan juga dapat menghambat pertumbuhan kanker, terutama pada kanker usus besar. Pada penelitian yang sudah dilakukan secara in vivo maupun in vitro, didapatkan informasi bahwa ciplukan ini memiliki aktivitas sebagai antihiperglikemi, antivirus, antibakteri, imunomodulator, antiinflamasi, antioksidan, dan juga sitotoksik. Ciplukan mengandung flavonoid, saponin, polifenol, steroid, alkaloid, vitamin C, asam palmitat, dan asam stearat. Kandungan flavonoid ini berpotensi sebagai antioksidan terhadap pertumbuhan sel tumor, kemudian juga dapat merangsang meningkatkan respon imun, dan juga dapat bekerja dengan limfokin yang dihasilkan oleh sel T untuk merangsang respon imun melakukan respon fagositosis. Perhitungan jumlah sel leukosit dan juga bobot limfa relatif berhubungan dengan efek imunostimulan. Peningkatan jumlah respon imun berhubungan dengan bobot limfa relatif. Maka limfa dijadikan sebagai sistem limforetikuler yang berperan dalam fagositosis antigen. Lalu perhitungan persentase jenis sel leukosit dapat membantu kita mengetahui kemampuan dari ciplukan ini untuk merangsang respon imun baik yang spesifik maupun yang non-spesifik. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek imunostimulan ekstrak etanol herba ciplukan terhadap aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofag, presentase jenis sel leukosit, dan juga bobot limfa relatif. Metodologi penelitian yang pertama itu untuk pembuatan ekstrak etanol herba ciplukan. 0,8 kg herba ciplukan yang sudah dibersihkan dan dirajang akan dilakukan proses masterasi dengan etanol 96% hingga terendam. Proses maserasi ini akan dilakukan hingga filtrat tidak berwarna yang kemudian akan dipekatkan menggunakan rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak yang kental. Setelah itu akan diuji secara organoleptis dan juga susut pengeringan untuk karakteristiknya. Untuk uji kandungannya digunakan uji fitokimia untuk mengetahui kandungan flavonoid, saponin, steroid, dan alkaloid secara kualitatif. Kemudian pembuatan suspensi ekstrak etanolnya itu dengan NaCNC 0,5%. Untuk pembuatan kultur bakteri Staphylococcus aureus, bakteri Staphylococcus aureus akan dibiak pada nutrien agar miring dan nutrien brut.
kemudian disentrifuskan pada 5000 rpm selama 15 menit sehingga terbentuk pelet, dan kemudian akan disuspensikan dengan NaCl fisiologis 0,9%. Untuk perlakuan terhadap mencitnya yaitu 20 mencit, nantinya akan dibagi menjadi 4 kelompok, yang setiap kelompok itu ada 5 mencit. 4 kelompok ini akan diberikan perilaku yang khusus di setiap kelompoknya. Kelompok pertama akan mendapatkan dosis ekstrak etanol herba ciplukan sebanyak 100 mg per kilogram berat badan. Kelompok 2 akan mendapatkan 300 mg per kilogram berat badan, dan kelompok 3 mendapat 500 mg per kilogram berat badan. Untuk kelompok 4, ini merupakan kelompok uji kontrol negatif, yang dimana dia tidak diberikan ekstrak etanol herba ciplukan, melainkan hanya diberikan NaCMC 0,5%. Perlakuannya itu pada hari ke-1 hingga ke-7, mencit akan diberikan zat uji dan zat kontrol secara praoral, yang kemudian pada hari ke-8 akan dihitung jumlah sel leukosit, aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofag, dan juga bobot limfa relatifnya. Perhitungan jumlah sel leukosit yaitu pada hari ke-8 ekor mencit akan dipotong, kemudian dibuat hapusan darah yang akan dikeringkan, kemudian ditetesi metanol selama 5 menit hingga seluruh bagiannya itu terlapisi oleh metanol, kemudian akan diwarnai dengan giemsa selama 20 menit. Setelah itu akan dibilas pada air suling, lalu diberikan minyak emersi, lalu dikeringkan, baru diamati pada mikroskop okuler dengan perbesaran 1000 kali untuk dihitung jumlah sel eosinofil, neutrofil segmen, neutrofil batang, monosit, dan juga limfositnya. Kemudian untuk menganalisis fagositosis sel makrofag, yaitu pada hari ke-8 mencit akan diinjeksikan bakteri Staphylococcus aureus yang sudah dibiarkan sebelumnya dan dibiarkan selama 1 jam. Kemudian mencit dibunuh, lalu dibedah, kemudian ditambahkan Na2-EDTA pada cairan peritonealnya. Cairan peritoneal diambil, lalu ditaruh di preparat hapus, kemudian ditetesi dengan metanol dibiarkan selama 5 menit, diwarnai dengan giemsa, dibiarkan selama 20 menit, lalu dibilas dengan air mengalir, baru diamati pada mikroskop okuler dengan perbesaran 1000 kali. Aktivitas fagosit ditetapkan berdasarkan jumlah presentase sel fagosit yang melakukan fagositosis dari 100 sel fagosit. Untuk kapasitas fagositosis ditetapkan berdasarkan jumlah presentase bakteri Staphylococcus aureus yang difagositosiskan oleh 50 sel fagosit aktif. Untuk perhitungan bobot limfa relatif, yaitu setelah mencit dibedah tadi akan diambil limfanya, kemudian ditimbang, lalu akan digunakan rumus persen bobot limfa relatif sama dengan bobot limfa per bobot badan mencit dikali 100. Untuk penyajian analisa data statistiknya menggunakan analisa varian satu arah, lalu dilanjutkan dengan uji lanjut berjarak Dungeon yang menggunakan software statistik SPSS 17 for Windows Evaluation. Kemudian untuk hasil dan pembahasan yaitu ciplukan 0,8 kg yang ditambahkan dengan etanol 96%, lalu akan didapatkan ekstrak etanol herba ciplukan sebanyak 25,4 gram yang telah diuji secara organoleptis itu kental,
lalu baunya khas, warnanya hijau kehitaman, dan juga rasanya pahit. Kemudian dari uji susut pengeringannya didapatkan sebesar 16,64%. Untuk uji kandungannya didapati ada flavonoid, saponin, steroid, dan alkaloidnya. Untuk uji efek imunostimulasinya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk neutrofil segmen dan neutrofil batang bisa dilihat itu mengalami penurunan seiring dengan dosis yang bertambah. Hal ini diakibatkan karena fagositosis sudah fungsi neutrofil sebagai fagositosis sudah digantikan oleh makrofag yang telah meningkat jumlahnya. Nah, peningkatan jumlah makrofag bisa dilihat dari penurunan jumlah sel monosit, yaitu disebabkan monosit telah berdiferensiasi menjadi sel makrofag dan menetap di jaringan. Untuk limfosit, dia memiliki peningkatan yang signifikan sejalan dengan peningkatan dosis yang diberikan. Begitu pula pada aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofagnya juga memiliki terjadi peningkatan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak bakteri Staphylococcus aureus yang difagositosiskan oleh sel makrofag. Kemudian untuk bobot limfa relatifnya. Bobot limfa relatifnya ini juga terjadi peningkatan secara signifikan dikarenakan respon imun spesifiknya juga bertambah yang bisa dilihat pada peningkatan jumlah limfositnya. Nah, peningkatan jumlah limfosit dan respon imun spesifik ini mengakibatkan peningkatan bobot limfa relatif. Oleh karena itu, bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa pemberian ekstrak etanol herbaciplukan baik pada dosis 100 mg per kilogram berat badan, 300 mg per kilogram berat badan, dan 500 mg per kilogram berat badan terjadi peningkatan aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofag yang terjadi akibat adanya efek imunostimulan yang dihasilkan oleh ekstrak etanol herbaciplukan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.